Halo sahabat Podiangu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Kali ini tema readingnya lumayan berat ya menurut aku, tentang hal apa sih yang ada sebenarnya di alam bawah sadar kamu atau yang alam bawah sadar kamu ingin ungkapkan. Tentunya yang boleh dibuka untuk saat ini. Saat ini itu timeless ya, tergantung kapan kamu nonton videonya gitu. Karena kalau misalnya alam bawah sadar itu pasti luas banget dan pasti ada berbagai macam ya. Hal apa yang ada dalam alam bawah sadarmu itu pasti berbagai macam gitu. Cuma yang boleh kamu ketahui itu tergantung kondisimu saat ini dan yang mungkin memang bakal up atau yang memang perlu kamu ketahui. Seperti itu. Oke. Ini bukan terpaksa, ini memang aku pakai apa ya, nggak ada tanda-tanda gitu, maksudnya nggak ada balnya, nggak ada warna-warna yang membedakan atau gambar-gambar tarot yang membedakan seperti itu, yang sengaja dan biar mengasah intuisi kalian. Dan memang nih karena masuk alam bawah sadar, aku harapkan kalian sebelumnya berdoa dulu atau fokus untuk memilih. Selain di file ini, nanti kalau perlu, hanya jika perlu, aku pakai green witch tarot ini untuk ngebuka lebih lagi gitu. Oke? Ini 1, 2, 3. Kalian bisa pause videonya untuk memilih. Dan jika kalian sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi kapan untuk di untuk di file 2 dan untuk di file 3. Oke, kita ke file 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, hal apa sih yang ada di alam bawah sadar kamu? Oke, mari kita buka satu-satu. King dan Hermit. Oke, ini kartu 1, 2, 3. Ini kartu dua kartu ini King semua loh. King of Swords dan King of Wands. Oke, jadi ada divine masculine yang akan up dari alam bawah sadar kamu, atau ini akan memancing divine masculine yang ada di eksternal atau di luar. Jadi kalau misalnya kamu itu feminim ya, bakal datang bantuan atau bakal datang seorang laki-laki. Bukan berarti ini tipenya love atau gimana gitu, tapi lebih ke mengembangkan diri kalian atau dari alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu bisa, kan ada energi tuh lumayan besar. Nah, energi itu bisa menarik orang-orang yang akan datang ke kalian, atau energi itu memang akan mempengaruhi kehidupan kalian kayak gitu, yang untuk kedepannya. Jadi dan sekarang ya gitu, jadi di alam bawah sadar kalian yang lumayan up itu adalah yang divine masculine yang tentang perjuangan, tentang ambisi, tentang kekuatan diri kalian, kemandirian kalian, dan intelektual kalian. Mungkin kalian bakal banyak berpikir atau memiliki energi yang entah dari mana itu untuk selalu bersemangat, untuk selalu mewujudkan impian kalian. Pikiran dan juga semangat kalian itu seimbang, maka kalian itu adalah langkah yang tepat sih untuk sekarang. Misalnya kamu mau ngambil langkah apa gitu, atau mau mulai proyek juga bagus, mau mulai perencanaan juga bagus di sini gitu. Jadi ada daya analisa yang bagus dan juga ada potensi gitu ya, ada ambisi yang bagus. Nah, sebenarnya kalau alam bawah sadar juga pasti berkaitan sama potensi-potensi. Nah, sebenarnya kalian tuh memang orang yang analitik gitu, memang orang yang bersemangat juga, dan orang yang mandiri. Kalian bisa percaya sama diri kalian sendiri. Dan Teh Hermit ya, di masa-masa ini kalian lebih baik sendirian dulu daripada kalian sama orang-orang lain, agar toh juga emang energi alam bawah sadar kalian lebih berkembang ke divine masculine yang memperjuangkan diri kalian sendiri atau juga mengembangkan diri kalian sendiri. Ini bukan waktunya untuk kalian memberi, tapi lebih ke perkembangan diri, itu lebih ke belajar dulu untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Oke, beberapa dari kalian memiliki spirit guide, itu singa atau macan ya, dan ada burung juga, burung gagak gitu, sama burung hantu gitu. Jadi orang-orang yang mungkin ada simbolisasi mimpi juga tentang itu kayak terkait juga sama energi di alam bawah sadar kalian. Tuh ada keberanian, ada kebijaksanaan juga,
sebenarnya lumayan stabil energi di alam bawah sadar kalian dan lumayan kuat untuk saat ini ya, dalam garis bawah yang boleh diketahui. Oke, lumayan stabil, lumayan kuat, dan oke, kalian kalau misalnya masih ada orang yang ragu-ragu tapi memilih file nomor ini dan kalian merasa itu resonate, kalian tidak perlu ragu-ragu sama diri kalian sendiri karena kalian memang memiliki potensi analisa yang tajam gitu, menghafal yang baik juga, misalnya belajar yang cepat juga, ini perkembangan yang cepat. Ya, dari cakra apa namanya, pusar dan juga cakra mahkota dan asna kalian itu lumayan bagus tuh, cuma cakra tenggorokannya bagus tapi nggak terlalu yang bagus-bagus banget, itu masih taraf bagus. Jadi kayak misalnya ini hanya misalkan ya, kalau misalnya ada nilai A itu paling bagus dan nilai kan A B C D gitu misalnya ya, nilai A paling bagus lah gitu. Kalau di cakra asna dan cakra mahkota dan cakra pusar itu bisa dibilang nilainya amin atau B plus gitulah ya, itu udah bagus. Terus di sini cakra untuk tenggorokannya itu B gitu, sebenarnya kayak gitu, karena bukan bagus bukan jelek tapi menengah ke atas kayak gitu untuk cakra kalian yang terlihat. Kalau misalnya ditanya yang lain, kurang tahu juga kondisinya seperti apa gitu, mungkin juga berbeda-beda ya setiap orang. Ya, daya kreativitas juga, jadi mungkin kalian memang orang yang bisa apa ya, merencanakan sesuatu, bisa menstrukturkan juga, tapi juga bisa abstrak gitu. Kalian bisa dua-duanya di sini. Soalnya ada King of Sword, King of Wand, King semua. Jadi di sini lumayan tajam ya, lumayan oke untuk ambisi, untuk potensi kalian. Oke, jadi ya yang akan up itu lumayan bagus energinya, jadi dimanfaatkan untuk mengembangkan diri sendiri seperti itu. Kemudian ketenangan, kedalaman intuisi juga ya, intuisi karena sih tadi cakra asna kan ya yang kebuka sama cakra mahkota, jadi wajar aja sih kedalaman intuisi, kenyamanan, keamanan, tapi ya jangan sampai overload di cakra mahkota, di cakra asnanya, karena bisa menjebak pikiran kalian sendiri, jadi kayak labirin yang gak ada ujungnya gitu, banyak pikiran yang gak ada ujungnya gitu ya. Tapi ini memang udah ada King of Wand, jadi aku rasa akan baik-baik saja selagi tidak terlalu terus-terusan memikirkan sesuatu. Misalnya gini, di readingannya V aku lihat bagus nih gitu, aku tonton bagus nih, energiku gini-gini, terus kalian tuh terlalu semangat untuk membuat rencana, itu malah bikin kalian terjebak di dalam labirin gitu. Jadi hati-hati, meskipun energi kalian bagus untuk itu, tapi usahakan fokus kepada satu titik atau satu tujuan dulu sebelum memulai yang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau belajar sesuatu, belajar satu hal dulu, satu persatu, sedikit demi sedikit gitu ya, jangan banyak gitu, jangan banyak jalur gitu, itu malah membuat pusing gitu. Nah, kalian memang perlu ini yang menyendiri, kalian perlu masuk dulu ke dalam diri kalian sendiri, atau memang memikirkan tentang diri kalian sendiri dulu gitu ya. Memang seperti itu, memang bukan waktunya untuk bersosialisasi, biar bisa maksimal juga sih berkembang yang akan bangkit dari alam bawah sadar kalian ya, energi ini. Aku nggak ngeliat kayak ada trauma atau gimana, enggak, ini justru adalah potensi atau ke arah yang naik gitu, apa namanya, menyenangkan, keberanian, berkah juga, berkah dalam pekerjaan, mungkin pekerjaan bagi kalian yang bekerja di bidang-bidang untuk menganalisa gitu ya, itu lumayan lancar jalannya gitu. Oke, selanjutnya ini dari si belajar ini dari si Mermaid Tarot ya, Mermaid Tarot ya, sama juga kartunya yang kayak tadi aku bilang tuh, belajar gitu. Ini saat-saat yang bagus untuk kalian menganalisa atau belajar dan juga meningkatkan kebijaksanaan kalian ya. Mungkin beberapa orang di sini yang spiritualis itu ya, ada bawa kitab-kitab sendiri, dan kalian bisa buka kitabnya itu atau
bakal kebuka gitu. Mungkin kalian entah itu dalam mimpi, entah itu dalam percakapan bersama alter ego ataupun spirit guide kalian, ini bakal kebuka sih dalam waktu dekat sih. Oke, jadi selamat untuk kalian yang menekuni bidang spiritual dan ya, yang merasa terpanggil sama suatu kitab gitu. Jadi kitab itu kan banyak ya, kitab. Jadi setiap orang menurut aku setiap orang itu ada kitabnya, tapi tergantung bisa akses bisa enggaknya gitu. Kitab itu yang tentang perkembangan diri, bisa juga kayak kalau potensi ya, kalau di aku biasanya tuh ngebangkitin suatu hal yang awalnya kita nggak tahu. Kayak contoh, ini hanya contoh yang aku alami gitu, kayak misalnya ada tentang alkemi gitu, ada tentang kristal, manfaat kristal gitu. Jadi kayak belajar yang tiba-tiba auto download dan tiba-tiba bisa gitu. bukan yang serta-merta wah BIM salah BIM bisa, tapi memang seperti itu sih. Memang serta-merta, tapi kayak yang ya karena intuisi, karena bimbingan juga yang memang seperti itu. Ada keajaiban dari segi perkembangan, dari segi pelajaran itu karena kitab kalian kebuka. Aku belum melihat ada risiko yang gimana-gimana, tapi memang ada bantuan juga dari eksternal yang aku bilang ini awalnya aku bilang nggak ada cinta, tapi mungkin ke belakangnya bisa ada rasa itu, karena ini kartu yang belakang kan muncul gitu, bertahap ya, dari sini gitu. Ada rasa juga yang bisa datang ke kalian gitu. Cuma memang fokusnya pertama adalah belajar. Jangan lupakan untuk mengembangkan diri kalian dulu, karena di alam bawah sadar itu lumayan menarik energinya, lumayan bisa cepat dimanfaatkan untuk belajar ya. Jadi kondisi yang bagus untuk sekarang mengembangkan diri tuh. Ini divine maskulin sih yang datang. Selamatlah bagi kalian yang perempuan atau dominan divine feminim ya, itu ada bantuan dari divine maskulin kayak gitu. Kalau misalnya bagi kalian yang divine-nya memang divine maskulin dan memang seorang laki-laki juga ya, jadi kalian tuh lebih gini sih, lebih slow, lebih bijaksana dalam memanfaatkan potensi kalian atau alam bawah sadar kalian yang lagi up ini gitu. Bukan datang divine feminim sih, tapi kalian tuh lebih bisa mandiri. Ini jalan kalian sendiri sih kalau misalnya yang divine-nya maskulin atau kalian adalah seorang laki-laki gitu ya. Jadi kayak lebih bisa menikmati gitu. Oke, aku rasa lumayan lengkap di sini. Coba deh aku ambil green wig-nya, kira-kira satu kartu aja. Apakah yang ada di alam bawah sadar kalian yang boleh dibuka? Oke. Ini kan tadi aku bilang belajar, berusaha ini belajar, berusaha. Ini adalah kartu yang menunjukkan untuk istirahat. Ingat, perlu istirahat juga. Ya, lagi-lagi lumayan kuat yang untuk belajarnya itu pohon bertahap naik, dan itu lumayan cepat tumbuhnya, lumayan cepat perkembangan belajarnya kalian ya. Dan beberapa orang ini terkoneksi untuk healing dari energi si pohon kehidupan kayak gitu ya. Di energi pohon kehidupan itu ya, yang kalian yang spiritualis aku rasa bakal tahu maksudku apa itu. Tapi kalau yang untuk kalian yang bukan menggeluti bidang spiritualis, sini intinya adalah ada energi healing di kalian yang bagus gitu. Ada juga potensi healing, tapi ya ini salah satu opsi doang ya, salah satu opsi yang bisa kalian pelajari adalah opsi healing. Ini opsi healing di dalam diri kalian sendiri. Beberapa ada yang bisa berkomunikasi dengan binatang juga gitu. Oke, dan ya sama aja sih, dari danau kedalaman. Energi yang bagus untuk kalian gunakan sekarang adalah energi air yang natural juga bisa, energi air danau yang bersih ya, yang banyak yang tercemar gitu. Atau mungkin kalau nggak ada air danau ya air biasa juga nggak apa-apa. Tapi ini mungkin kalian bisa niatin untuk dikonekin ke pohon Yggdrasil itu ya, atau pohon kehidupan ini. Atau mungkin kayak yang belum paham tentang itu, kalian bisa doakan untuk healing gitu. Jadi ini ada energi natural yang bagus itu, bukan natur bumi sih, tapi lebih ke
realm spirit kayak gitu. Suatu hal spirit guide yang namanya juga alam bawah sadar pasti bakal nyambung atau bakal ada hubungannya lah, terkoneksi lah ya sama spirit guide kalian, sama inner kalian, berbagai macam ya kalau misalnya di alam bawah sadar itu gitu. Jadi sesuatu yang miracle atau yang ajaib-ajaib itu memang bukan hal yang aneh lagi gitu kalau misalnya membuka tentang alam bawah sadar tuh. Oke. Ya aku rasa untuk healing itu tetap jalan di kalian selagi kalian berpikir, selagi kalian gini merencanakan atau bersemangat melakukan sesuatu, memulai proyek baru. Kalian nih yang milih pel nomor 1 nih diberkahi loh, aku loh diberkahi banget gitu, karena gimana ya, energi kalian di sisi di sisi untuk menjalankannya tuh bagus, terus di sisi untuk merencanakannya bagus, kalian tuh udah seimbang lagi gitu, dan healing kalian jalan lagi gitu. Kedalaman kalian ada kitab yang kebuka juga, jadi lumayan cepet belajar lah ya. Intinya yang paling nomor 1 sekarang nih masa-masa belajar yang lumayan oke. Apalagi yang di pen feminim mungkin akan datang bantuan dari eksternal secara manusia, itu wujud maskulin atau divine-nya maskulin. Kalaupun nggak manusia itu mungkin spirit, tapi banyakan yang manusia. Tuh, bukan berarti bakal semua berakhir pada love ya, tapi bisa aja seperti itu, karena memang alam bawah sadar itu masih misterius, masih bisa. Alam bawah sadar nggak berubah-ubah yang gimana-gimana juga sih, tapi kayak ya emang pengaruhnya besar, tapi bisa tertutup lagi gitu sama si logika. Jadi kayak muncul-muncul lah ya pengaruhnya, dan itu biasanya tidak disadari. Jadi lumayan tenang sih energinya. Aku rasa kedepannya juga kalian bakalan slow, bakalan tenang, menikmati waktu kalian, healing kalian, dan kesehatannya juga bagus gitu. Oke, jadi nggak ada hal-hal yang perlu diperhatikan negatif, kecuali jangan sampai terlalu berlebihan aja sih, dan ingat beristirahat juga. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih pel nomor 1 tentang apa yang ada di alam bawah sadar kalian. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pel nomor 2, tentang apa sih yang ada di alam bawah sadar kalian, dalam garis bawah yang boleh dibuka, oke? Yang udah boleh dibuka saat ini. Aku akan baca satu persatu dulu. Dari sini dulu. Ada pilihan, ada ada penilaian, ada di of cup tentang membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan komunikasi. Oke. Jadi ya kayaknya gini nih, lumayan berat gitu. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada kata-kataku yang agak gimana gitu ya, mungkin tuh bisa memicu sesuatu hal yang soalnya ini kan bermain alam bawah sadar, jadi ya mohon maaf sebelumnya. Oke. Selanjutnya ini tentang pilihan, adanya permainan di alam bawah sadar kalian. Permainan ini kayak pikiran monyet, pikiran yang lompat-lompat gitu ya di dalam alam bawah sadar kalian, dan itu nge-splitnya atau berubahnya itu cepet. Nah, bagi kalian yang emang elemennya air, itu makin akan sangat terpengaruh sekali untuk sekarang dan juga kedepannya ya. Itu kayak perubahan emosi yang cepat. Bisa juga kalau misalnya kalian orang spiritual, ini ada portal juga, jadi ada mungkin energi baru yang masuk, atau untuk kalian yang memiliki alter ego, mungkin alter ego kalian akan lebih menguasai atau berubah-ubah dulu gitu ya. Ini ya, keadaan diri kalian tidak stabil, keadaan secara emosi itu gak stabil gitu, ada main-mainnya, tapi bukan berarti itu negatif ya. Gak stabil ini bisa jadi kalau misalnya yang masuk adalah energi positif, ya kalian bakal sehat, kalian akan baik-baik aja, dan kalian akan percaya diri, kalian bisa memanfaatkan kecerdasan yang ada gitu kalau energi yang positif ya. Tapi kalau misalnya energi yang negatif itu yang rada-rada, tapi sini positif negatifnya masih 50-50, karena sini general reading, jujur aja intinya adalah energi kalian bakal bergejolak naik turun ya untuk emosi, dan sudut pandang kalian sebenarnya ada hal-hal yang kayak mengecoh gitu, ada
apa ya, karena pola pikir yang kaku gitu, atau mindset yang memang udah terbentuk sejak lama, mungkin sudah dari past life juga atau dari masa kecil kalian, yang karena bentukan lingkungan ya. Setiap manusia menurut aku nggak ada yang namanya benar-benar netral nggak, tanpa penilaian tuh nggak ada, karena mau gimana pun kita pasti ada suatu mindset yang terbentuk di diri kita sendiri ya, seperti apa gitu. Kalau kalau nggak ada mindsetnya itu, berarti kita agak susah juga untuk jadi diri kita. Dan kalau nggak ada mindsetnya itu, susah juga kita membedakan yang positif negatif dan yang memang oke untuk jalan kita, yang mana nggak oke untuk jalan kita. Jadi pasti ada yang namanya pondasi dasar dalam diri manusia tuh, meskipun disadari ataupun tidak tuh pasti ada, yang itu juga terbentuk dari kebiasaan atau pola dari masyarakat pas dia dari masa kecil ya, sampai dia tumbuh sampai menjadi sekarang, sampai kalian yang umur sekarang gitu ya, pasti membawa penilaian masing-masing seperti itu, dan juga membawa mindset masing-masing. Hanya saja di sini ada mindset yang mungkin rada kaku dari mungkin ya kebentuknya berbagai macam sih ini. Dulu mungkin ada kebentuk karena pengaruh lingkungan, ada kebentuk karena kebiasaan seperti itu. Jadi mindsetnya yang rada-rada kaku ini kayak membuat diri kalian menilai orang-orang secara semena-mena gitu. Mohon maaf sebelumnya ya, menilai orang-orang secara semena-mena yang mungkin kalian gini, mungkin secara logika kalian tidak ingin melakukan itu, atau masa sih dia seperti itu, maksudnya dalam penilaian kita sendiri nih, misalnya kita udah nilai orang itu secara alam bawah sadar nih, aduh dia jahat gitu, abis itu secara logika masih balance nih, masih oke logikanya, masa sih dia gitu, jadi kayak meragukan gitu. Nah, alam bawah sadar ini bukan serta-merta langsung intuisi ya, bukan, itu suara hati. Alam bawah sadar ini masih gini juga, alam bawah sadar adalah tempat penampungan berbagai macam hal yang pernah kalian lalui, baik itu di masa ini, masa sekarang, ataupun masa lalu, masa past life juga, energi itu pokoknya banyak sih di alam bawah sadar gitu. Jadi tidak bisa serta-merta hal-hal yang ada di alam bawah sadar itu dikatakan intuisi gitu, itu malah bisa mengacaukan kayak gitu. Jadi waspada tentang penilaian terhadap orang lain ya, ada arogansi gitu juga dalam penilaian seperti itu. Jadi kalau misalnya nih salah satu contohnya, kalau kalau misalnya kalian dimarahin sama orang, sering dimarahin dulu sama orang yang ciri-cirinya orang itu berpipi tebal gitu contohnya, atau dia wanita berambut keriting berpipi tebal. Nah, saat kalian melihat orang itu, kalian cenderung akan berpikir bahwa orang itu memiliki sifat yang mirip sama orang yang sebelumnya, meskipun mungkin kalian sudah lupa kejadiannya seperti apa, tapi secara dorongan aja seperti itu, yang kalian tidak tahu itu kenapa ya aku merasakan seperti itu. Nah, itu hanya salah satu contohnya, bukan berarti hal-hal yang tidak tahu, ada desakan dalam diri yang kalian nggak tahu, terasa desakan dalam diri yang kalian nggak tahu itu muncul, terus itu semua adalah intuisi, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi itu memang diri kalian yang terbentuk gitu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mindset yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya kayak gitu. Karena ya kalau alam bawah sadar tuh memang cara kerja pikiran tuh pasti menyambungkan data antara data satu dan yang lain gitu, menyambungkan dengan cepat gitu ya tuh. Jadi ya memang seperti itulah. Jadi waspada untuk penilaian orang lain tentang intuisi juga. Mungkin bukan intuisi sih, lebih ke ya alam bawah sadar yang masih ada arogansinya, yang terlukanya itu. Jadi kalau misalnya bisa balanin secara logika itu, biar nggak menjudge orang lain gitu, masih oke gitu. Tapi kalau misalnya udah terbawa arus yang terbawa arus secara mindset gitu, dan tidak atau susah melihat dari sudut pandang lain, atau lebih sudut pandang yang lebih besar gitu, lebih luas ya, itu bakal membuat kalian tuh malah menarik diri dari lingkungan, atau bukan dijauhi sih, kalian yang sebenarnya menjauhi, tapi kalian menilai bahwa lingkungan yang menjauhi kalian kayak gitu secara nggak sadar sih gitu ya. Dan kalau misalnya kalian terus-terusan seperti ini, di alam bawah sadar kalian terus-terusan seperti ini, orang-orang yang datang itu hanya di depan yang baik,
aja gitu, bisa bisa hanya seperti itu aja gitu, sama aja sebenarnya mereka juga menilai hal-hal yang secara arogan gitu. Jadi kalian akan menarik orang yang mirip seperti kalian gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu gunjingan di luar, ada suatu pengkhianatan atau gimana, itu bukan yang serta-merta salah di luar, tapi bisa juga itu memang ada dalam diri kalian sendiri. Seperti itu. Oke, kalian cenderung cuek juga sama hal tersebut, cenderung nggak mau dengar gitu atau nganggap diri sendiri bener. Nah, itu yang agak susah sih di sini. Soalnya di sini kayak energinya tuh kayak, apa sih lu ngomong apa sih gitu, kayak kayak main-main aja gitu, dan dia memang nggak mau denger. Tapi ini terserah kalian sih kalau misalnya mau denger atau enggak gitu ya, karena diri kalian itu diri kalian sendiri yang bawa gitu. Oke, yang memutuskan itu tetap diri kalian sendiri. Sunnya memang kebalik, ya kabut sun, sebenarnya ini ada sun juga tapi kabut. Jadi energi sun belum bagus di diri kalian. Gimana sih jadinya energi sun belum bagus atau agak kotor gitu ya. Jadi itu lebih ke, ya, sun itu kepercayaan diri yang tinggi, manifest sebenarnya oke juga, tapi ini menjadi bengis, menjadi arogan, menjadi tidak mendengarkan orang lain, menjadi merasa benar sendiri, seperti itu. Dan kalian agak susah untuk melihat yang sebenarnya itu seperti apa sih orangnya, orang tersebut tuh seperti apa, karena kalian kayak udah terlanjur ke kotak sama penilaian kalian sendiri, meskipun kalian nggak apa ya, misalnya kalian sekarang bilang aku nggak gitu kok ya, itu mungkin kalian nggak sadar aja sih seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya ini memang ada di diri kalian, pasti orang-orang juga nggak nyaman juga gitu, lama-lama nggak nyaman, dan kalian nggak mendapatkan yang namanya temen dalam jangka waktu lama gitu, dan teman-teman selalu mengkhianati kalian. Tapi sebenarnya itu bisa aja karena memang arogansi kalian, bisa karena kesombongan kalian, atau kalian tuh merasa kayak dia dijauhi atau tidak dimengerti sama orang-orang, padahal itu apa ya, bukan mereka yang menjauhi, tapi kalian yang menarik diri, seperti itu, yang membuat tembok tanpa disadari. Nah, begitu. Jadi ini juga, ini juga kartunya apa ya, terbalik gitu ya, untuk di alam bawah sadar kalian. Untuk kartu mermaid tarotnya kebalik semua juga. Ya, ini kalau misalnya lama-lama energi alam bawah sadar, kayak misalnya penilaian itu ada luka dan menarik diri tanpa kalian tidak sadari, dan kalian tidak peduli gitu ya. Lama-lama itu akan merusak hubungan kalian. Mungkin mohon maaf sebelumnya bagi yang ada masalah tentang love atau lama bertemu pasangan, ini bisa salah satu penyebabnya gitu ya, karena energi kalian yang memang buat tembok, jadi tidak ada yang, meskipun dekat tapi kehalang tembok juga gitu. Jadi energi untuk pasangan itu malah ketutup gitu ya. Dan ya, itu pasangan kalau misalnya love. Kalau misalnya kalian memang sudah berkeluarga, mungkin rada dingin atau rada menjauh sih jadinya. Ya kebalik, jadi kayak kurang harmonis tuh. Kalian perlu mendengarkan juga si alam bawah sadar kalian, dan mungkin kalau misalnya kalian ada suatu penilaian sama orang lain, kalian tanya aja gitu, kalian bener nggak sih misalnya dia seperti itu gitu, atau itu cuma trauma kalian aja karena memang terbentuk seperti itu gitu loh dulu, dan itu bukan salah kalian serta-merta juga, karena kita pun pasti ada pengaruh dari orang lain gitu, mindset dan pikiran kita pasti ada pengaruh juga dari orang lain, karena kita nggak hidup di sini hanya sendiri ya, kita saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Informasi yang kita dapat kita tampung di alam bawah sadar juga, dan terkonek dan membentuklah suatu pikiran seperti itu. Oke. Kemudian Three of Wands nya nih kebalik, jadi kalian memang perlu untuk melihat yang lebih lebih luas ya, kemana-mana ini. Ya mungkin kalian selama ini hanya satu sudut pandang gitu, jadi rada susah tuh. Oke. Orang yang pilih file nomor 2 ini rada susah dibilangin sih sebenarnya, jujur aja seperti itu.
karena kebiasaannya kalian itu pede dan sunnya kalian lumayan besar juga di sini. Jadi tapi di sisi lain juga kalian memang belum stabil untuk sisi moonnya, jadi kayak cepat berubah gitu. Jadi ya ada ombak yang besar lah di kalian, di yang pilih PL nomor 2 ini. Alam bawah sadar yang bangkit itu tentang penilaian, tentang arogansi, dan juga tentang ketidakstabilannya. Ada portal juga yang terbuka yang akan datang, itu juga energi baru mungkin ya, jadi mempengaruhi kestabilan kalian juga. Untuk yang di orang-orang yang mengambil spiritual ya, jalur spiritual gitu. Terus iya itu aja, jadi nggak ada yang gimana-gimana lagi sih. Oke, coba aku ambil satu kartu di Greenwich Tarotnya, mungkin yang belum aku ucapkan gitu, untuk di alam bawah sadar kalian. Yang PL nomor 2. Oh, jadi memang ada, misalnya ada harapan, ada keinginan, ini ngeblok manifest juga sih jadinya. Ngeblok sebenarnya ada berkah yang dapat kalian lakukan, yang akan kalian dapatkan sebenarnya kayak gitu. Ada penghargaan dari orang-orang juga sebenarnya, tapi itu kayak ketutup ya di alam, karena ada luka sih di alam bawah sadarnya itu, dan ada arogansi gitu. Nah ini juga memang bisa menunjukkan kartu yang ini nih, dia udah dipuji sama orang, terus dia jadi makin naik gitu. Jadi ini bahaya sama arogan atau kesombongan sih sebenarnya, seperti itu. Terus iya, dia memang, kalian mungkin memang orang yang memang udah di atas atau memiliki kelebihan, tapi bukan berarti kalian benar-benar berada di atas, bukan berarti kalian sudah benar semua intuisi kalian kayak gitu. Ya memang sih di sini cuma ada arogansi, terus kayak penyatuan tapi kayak kurang berkah juga, berkah yang datang juga kayak ketunda gitu. Ya tidak mendapatkan kemenangan gitu, kayak ya ada penundaan berkah seperti itu. Jadi semoga nggak benar-benar terjadi ya. Jadi ya, langkah-langkah yang perlu kalian lakukan tuh pasti pertama-tama menyadari dulu dan menerima tentang keadaan diri sendiri itu seperti apa, kemudian membuka komunikasi yang baik gitu, atau yang jujur-jujuran sama orang lain, sebenarnya mereka tuh seperti apa, dan mau mendengarkan dulu, masa-masa untuk mendengarkan seperti itu, masa-masa untuk healing. Jangan yang tidak peduli. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih PL nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih PL nomor 3. Apa sih yang ada di alam bawah sadar kalian? Ya, oke, dalam garis bawah yang boleh terbuka, karena alam bawah sadar pasti luas banget. Oke, lumayan serem. Oke. Ada ya. Oke. Jadi untuk kalian yang memilih PL nomor 3 di sini lumayan gitu ya katanya. Oke, aku akan buka dengan jujur aja ya. Tapi kalian tolong disaring-saring dan dicerna dulu gitu. Maksudnya jangan langsung diiyain semua gitu. Oke. Di sini di alam bawah sadar kalian yang memilih PL nomor 3 ini ada blok. Ada lumayan beberapa blok ya. Blok yang trauma tentang kesedihan bagi kalian yang wanita. Satu-satu ya, bagi kalian yang dominan divine feminim, ada rasa tidak percaya diri, ada rasa rendah diri dan diri tidak berguna seperti itu. Mungkin di sini juga kalian ada yang mengalami kekerasan kayak gitu ya. Ini ada yang mengikat kalian seperti itu.
ada faktor eksternal, tapi di sisi lain karena sering itu kayak terjadi berulang-ulang. Nah, seiring terjadi berulang-ulang, kalian jadi kayak melebihkan itu gitu. Memang aku nggak tahu ya skenario kalian tuh seperti apa, gimana, tapi ini kayak yang memang terjadi berulang-ulang, sehingga udah ini 1, 2, 3 gitu, kayak muter terus dalam pikiran kalian, jadi terpola hal-hal yang memang udah terjadi dulu tapi bisa kejadian lagi dan lagi, karena pikiran kalian juga masih stuck di sana, masih membentuk suatu pola tersebut gitu. Nah, kekerasan secara fisik ya ada strawberry, jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin ada kekerasan seksual juga, ya dipermainkan tentang cinta gitu. Bagaimanapun skenarionya ya, intinya di sini adalah adanya permasalahan secara batin ya, dari eksternal orang, dan itu berulang, dan kemudian itu kayak jadi mindsetnya kalian mengundang orang-orang seperti itu datang lagi, kalian terjebak, dan mungkin lingkungan kalian tidak ada yang mau mendengar kalian, dan tidak ada yang mau menolong kalian, ataupun dari alam bawah sadar ini seperti ingin berteriak tapi tidak ada yang bisa, tidak ada, misalnya kalian sendiri pun mungkin tidak mendengar seperti itu. Untuk pun mungkin kalau misalnya kalian mendengar, kalian tidak tahu maksudnya apa, karena berteriaknya alam bawah sadar mungkin kayak kalian merasa tiba-tiba capek padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak bahagia aja, nggak happy aja, moody, nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalnya perempuan siklus karena hormon, karena mau menstruasi, itu biasa ya, moody, hormon. Tapi kalau ini yang kayak memang mental kalian, memang secara jiwa kalian seperti itu gitu, jadi kapanpun itu kayak bisa moody, terus naik turun itu, yang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba down lagi gitu. Itu yang udah lumayan parah, karena alam bawah sadar kalian tuh berusaha untuk berteriak, aku sakit loh gitu, aku sakit gitu, susah, aku terjebak di sini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen lepas gitu. Terus ya, ini aku rasa beberapa dari kalian juga mungkin menyadari, tapi kalian tidak ada teman cerita, kan bisa juga seperti itu ya. Jadi agak susah untuk kalian melepasnya seperti apa, atau untuk sirkulasi kalian juga agak susah. Jadi kalian juga tipenya nih yang memendam, kalau ada masalah juga memendam gitu. Banyak timbunan di dalam alam bawah sadar kalian, jadinya udah menghitam, dan itu untuk keluar itu pasti bakal mempengaruhi ke hal-hal yang negatif ya, baik itu pola-pola yang terus berulang, misalnya kekerasan itu akan terus-terusan ada, misalnya kalian gonta-ganti pasangan, dan itu semua pasti melakukan kekerasan, bukan pasti ya, mungkin sebagian besar akan melakukan kekerasan seperti itu, karena memang energi yang di dalam diri kalian sendiri itu yang memang menarik orang di luar itu juga yang energi yang sama atau yang cocok gitu. Jadi kayak energi kalian terbaca oleh semesta, oke, energi yang terbaca ini berarti yang cocok ini gitu, kayak yang serupa ini, datanglah, tada, terjadilah, terulang lagi gitu. Jadi seperti itulah. Ya, di sini untuk berkah, untuk keuangan juga, mungkin karena diri kalian merasa tidak pantas sih di sini. Ada keuangan yang tertutup, ada berkah keuangan yang tertutup. Sebenarnya kalian bisa up lagi dari segi keuangan, dari segi kesehatan juga udah bermasalah, mungkin kalian memiliki berbagai masalah kesehatan, entah itu apa ya, kayak fisik yang lemah gitu, tapi semoga nggak benar-benar terjadi seperti itu ya. Tapi ya gimana ya, energi memang seperti itu sih, dari fisik kalian tuh udah capek juga gitu. Jadi perlu untuk sadar, jangan terus ditutup-tutupin gitu. Jujur aja ini permasalahannya lumayan besar, jujur aja seperti itu. Tapi aku tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya, yang namanya analisa atau ramalan itu hanya referensi ya. Ingat teman-teman, jangan malah membuat kalian makin down lagi pas aku baca seperti ini. Jadi kalian seenggaknya kalian tahu kondisi kalian tuh seperti apa gitu. Kalau bagi kalian yang merasa resonate ya, bagi yang tidak ya silakan lihat di file lain, atau mungkin nggak perlu tonton yang bagian ini gitu. Ya perlu kesiapan diri kalian juga sih soalnya. Oke, jangan takut, intinya jangan takut seperti itu.
makanya malah bakal nambah energi negatif aja gitu ya. Jadi ketahui diri kalau misalnya kalian pengen nangis ya nangis aja gitu, karena itu perlu. Terus jujur ya, aku gimana ya, energi ini kayak lagi teriak pingin dobrak pintu. Misalnya ini ada alam bawah sadar lagi di pintu nih, lagi dikunci, lagi digembok gitu, pengen tua gitu, yang sewaktu-waktu nih bisa, kalau misalnya nih apa ya, meledak gitu ya, tiba-tiba kalian bisa yang sakit kepala atau yang sakit perut juga kena kok ini di sini, apa namanya, biasanya seperti itu. Perut terpengaruhi, terus juga ya lemah imun ya pastinya itu, yang secara fisik tuh. Terus hati juga, mungkin di beberapa kalian bakal ada orang yang gini, menggantungkan diri di orang lain, mengikatkan diri ke orang lain, tapi itu pun juga sebenarnya tidak sehat bagi kalian yang masih ada dalam lingkungan KDRT. Mungkin kalian karena terlalu sayang sama dia atau karena ada anak-anak atau gimana ya. Di sini aku ada merasa ada yang dalam terjebak dalam seperti itu juga, karena lumayan gimana ya, gitu, lumayan teriak banget gitu rasanya nih. Terus ya semoga kalian bisa lepas dari hal itu ya, itu pilihan kalian sih. Oke. Ya itu pilihan. Ini kayak masih terjebak, masih stuck di sana, masih belum memilih yang naik dan turun. Kalaupun misalnya di sini kalian kondisinya udah baik-baik aja ya syukurlah ya. Tapi coba dievaluasi ulang dulu apakah benar sudah baik-baik saja atau enggak, karena biasanya kalau berbicara tentang pola itu ya pasti itu yang nggak bisa sembuh satu waktu gitu, pasti bertahap. Jadi salah satu cara itu kalau misalnya kalian mengingat suatu kejadian itu, apakah kalian masih kesel, apakah kalian masih pengen nangis atau gimana gitu ya, ada rasa apa yang timbul dalam ingatan itu. Kalau misalnya ada rasa-rasa yang timbul ya jangan ditahan nangisnya itu, karena nangis juga detok, itu juga obat gitu ya. Jadi ya kalian bisa nangis saja kalau misalnya mau nangis, kalau misalnya mau teriak ya, kalau misalnya teriak-teriak di rumah juga bakal dibilang gila sih sebenarnya. Jadi kalian bisa mungkin tutup mulut kalian pakai bantal gitu ya, terus teriak gitu. Ada teriak di pantai, tapi di pantai juga pengalaman aku teriak-teriak di pantai juga diliatin sama orang kok. Ya aku yang segila itu juga kalau misalnya masa-masa seperti itu, masa-masa depresi seperti itu. Iya, jadi ini memang ya gitu, tapi ada kebaikan kok, 1-2 gitu, tapi memang masih sedikit kebaikan yang bisa menembus gitu, atau energi positif yang bisa menembus. Kuncinya adalah healing diri sendiri seperti itu ya. Oke, selanjutnya meledak. Aku nggak lihat tadi kartunya nih, meledak. Time berulang-ulang ya, udah mengakar sih sebenarnya, ada pola yang mengakar yang memang perlu disembuhkan. Kalau nggak gitu kalian bakal terus ngulang-ngulangin jadi pola itu kalau misalnya belum sembuh ya. Dan energi rezeki, energi kesehatan juga kekunci gitu, jadi agak susah di kalian ya. Evaluasi dulu diri kalian sendiri, jujur aja dalam permasalahan ini kalian perlu orang lain, karena untuk menyembuhkan alam bawah sadar, kadang kalian bakal ada apa ya, ada kekuatan atau ada energi diri sendiri yang menolaknya karena nggak nyaman. Habis itu ada energi juga yang mungkin kalian bisa marah-marah, orang lain kan nggak tahu ya kenapa kok kalian marah-marah, karena emang ada pendaman di alam bawah sadar kalian yang perlu dikeluarin gitu. Kenapa aku bilang memang perlu bantuan orang lain, karena saat kalian marah-marah, saat kalian sedih itu gini, apa namanya, entahlah apakah saat itu diri kalian bisa menghandle diri kalian sendiri atau gimana ya, karena ini lumayan ekstrim. Ada beberapa yang memang perlu bantuan psikolog kalau misalnya kalian mau, atau tarot reader gitu kalau misalnya yang kalian percaya siapa gitu bisa. Ya memang mau gimana ya,
ada spesialisasi dalam bidang itu, bisa menangani dalam jangka panjang tentunya ya, dalam jangka panjang. Karena ini nggak yang sekali konsul lepas, bukan. Yang kalau misalnya kalian mencari bantuan dari orang lain juga. Tapi kalau misalnya dari diri sendiri, nggak yakin juga sih kalau bisa dari diri sendiri. Aku jujur aja ya, aku ini menyarankan cara aman gitu ya. Karena kalau misalnya udah ada pendaman nih di kalian, udah lumayan banyak terutama di sini, terus kalau misalnya kebuka itu bisa ambiar-ambiaran, dan kalau saat itu kalian nggak ada orang lain, itu rada-rada ya mungkin bisa jadi tertawar kalian ya, atau masa-masa awakan kalian seperti itu, rada-rada susah gitu ya, jujur ya susah gitu. Oh, kenapa aku tahu? Karena aku pernah mengalaminya. Seperti itu. Jadi setiap healer itu pasti pernah mengalami masa-masa kelam ya. Makanya dia bisa tahu tentang hal-hal itu ya, bisa belajar juga tentang diri dia sendiri seperti itu. Oke, pengaruh jangka panjang. Kalau misalnya kalian tidak memperdulikannya atau menutupnya dengan logika kalian, oh aku nggak apa-apa, bisa sih sebenarnya mengatakan nggak apa-apa terus, tapi sampai kapan sih badan kalian tahan? Sampai kapan sih tangki atau kontainer kalian itu tahan gitu ya? Kalian juga manusia, ingat itu, seperti itu. Bukannya aku merendahkan manusia seperti apa, tapi tetap aja kalian perlu menjaga diri kalian sendiri gitu. Nine of Wands dan juga The Magician. Oke. Yang kartu pertama itu Nine of Wands, jadi memang tapi kartunya kebalik sih. Ini kayak kalian ada potensi apa-apa tuh nggak bisa kalian kembangkan, kayak roboh atau hancur aja. Nah, The Magician, sesuatu yang bisa up, sesuatu yang bisa keluar, yaitu adalah sesuatu yang berulang. Itu sesuatu yang berulang-ulang, yang emang udah berpola. Jadi kan di sini secara general nih ya yang aku bilang, tapi kalau misalnya skenario kalian kan setiap orang A B C D itu masalahnya beda-beda gitu ya, seperti apa jalan ceritanya ya beda-beda gitu, dan itu bisa ke up lumayan mengerikan juga kalau misalnya ke up lagi gitu ya. Kalau misalnya masalahnya tentang KDRT misalnya ada seperti itu, tahu seperti apa ya, lumayan ke up. Dan jujur aja, mohon maaf untuk mengatakan ini, kalau misalnya kalian gimana kalian bisa tanpa sengaja menjadi pelakunya yang seperti itu juga gitu, karena saking nggak kuatnya kejam sini, kayak yang jadi misalnya kalian di KDRT-in tapi nanti tanpa sengaja kalian memberikan pengaruh kekasaran itu kepada lingkungan atau kepada anak atau kepada yang lain, yang luar lain gitu. Jadi itu kenapa kalian bisa dibilang jahat ya, atau kalian melukai yang lainnya, karena memang diri kalian sendiri terluka seperti itu. Bisa jadi kalian udah capek mendam, jadi kalian kayak meledak keluar, jadi mempengaruhi di luar juga, kena gitu, kena ambiar juga semua tuh. Nah yang potensi ini memang belum kebuka gitu, susah, jadi kalian susah untuk mengembangkan diri kalian sendiri juga, belajar. Misalnya nih kayak kalian punya banyak hal yang bisa kalian lakukan, bisa kalian pelajari, bisa yang bersinar, bisa menjadi bersinar gitu ya, tapi hancur gitu, jatuh, roboh kayak gitu. Ya penataannya nggak baik, jadi kayak misalnya kalian udah jalan gini ngulang lagi, jalan gini ngulang lagi, jadi kayak agak susah untuk membuka bisnis gitu, atau untuk membuka, bukan membuka hubungan sih, kalau membuka hubungan mah bisa-bisa aja, tapi resikonya adalah orang yang terpanggil itu juga orang yang mirip seperti itu gitu. Oke, jadi bagi kalian yang sudah melewati masa ini ya selamat aja, cuma perlu evaluasi aja gitu ya, evaluasi apakah masih ada sisi negatifnya atau masih ada rasa kesel-keselnya kalau misalnya mengingat suatu kejadian yang gimana gitu, yang menurut kalian nggak oke gitu, ya tinggal dikeluarin aja gitu, mending dicicil daripada meledak secara langsung gitu. Tapi bagi kalian yang merasa ini resonate dan lumayan parah energinya di kalian, bagi kalian yang merasa seperti itu, aku saranin itu mencari konsultan gitu ya,
baik itu psikolog, baik itu tarot reader, siapapun yang kalian percaya, atau teman kalian juga bisa. Kalau misalnya teman kalian itu memiliki pengalaman yang oke gitu, karena di sini ada juga yang teman hanya memanjakan, kan ada juga seperti itu ya. Ada yang takut untuk mengkoreksi atau memberi saran seperti itu. Ada yang memang nggak tahu perlu memberi saran apa seperti itu ya. Jadi perlu yang lebih paham lah seperti itu, jujur ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada uang gitu, misalnya untuk ya kalau ke psikolog kan mahal juga ya, atau konsultasi tarot reader juga ada biaya gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada uang, kalian bisa cicil dengan mengingat, misalnya kalian inget tuh, terus kalau kalian mau nangis aja dulu, tapi misalnya malam ini kalian nangis, tapi besok pagi kalian komitmen, oke, aku bisa menjalani hari ini dengan cerah gitu, dengan baik-baik aja. Ya biasanya pagi ada energi baru yang datang, jadi biar bisa kalian beraktivitas. Malam itu karena pengaruhnya moon, jadi mungkin bakal ke up lagi alam bawah sadar itu, jadi kayak proses lagi, entah itu kalian nangis gitu, entah itu kalian teriak atau kayak gimana yang melepas. Tapi intinya jangan sampai untuk ke orang lain gitu, karena di sini semakin lama kalian pendam semakin bahaya ya, semakin bahaya. Oke, coba aku ambil satu kartu lagi untuk si Green Witch tarotnya. Apa yang ada di alam bawah sadar yang memilih pel nomor 3? Kalian ingin berusaha, kalian mungkin udah berusaha untuk lepas, kalian udah berusaha menata terus juga gitu, udah bukan ingin lagi, udah melakukan, berusaha, tapi hasil kalian nggak maksimal gitu. Mungkin kayak salah cetak kayak gitu, jadi kayak apa ya, intinya nih ada usaha tapi hasilnya tuh sedikit seperti itu. Ya jadi tidak bisa memanfaatkan juga apa yang memang ada di luar yang sebenarnya masih bisa kalian manfaatkan, kayak kurang melihat peluang juga gitu ya. Ya kalian stuck di sana-sana aja, kayak mungkin kalian ada terjebak dalam suatu pekerjaan juga, kalian tidak bisa berkembang dalam bidang ekonomi seperti itu, kalian selamanya menjadi karyawan, itu seperti itu ya, ada energi stuck yang seperti itu. Jadi meskipun kalian berusaha keras, kok aku nggak dapat apa ya gitu, kok aku udah usaha segini-gininya tapi terus-terusan aja sih kayak gini. Nah jadi memang ada energi alam bawah sadar kalian yang memang ngeblok, jadi itu yang perlu dibuka dulu gitu ya, dibuka, di healing dulu biar energi makin lancar, biar makin seimbang lah. Setidaknya usaha kalian ngeluarinnya seberapa ya, jangan sampai yang hasilnya dikit-dikit banget gitu ya, biar sesuai sama usaha kalian gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pel nomor 3. Mohon maaf kalau misalnya pembacaan aku rada menyakitkan di sini, tapi ya kalian perlu untuk menyeleksinya lagi gitu ya, memikirkannya lagi sebelum kalian oh iya aku seperti ini ya gitu ya. Oke, jadi itu aja saran yang juga aku bisa kasih. Maaf kalau misalnya nggak terlalu banyak bantu ya di saran ini, jujur aja ini proses kalian sendiri dan ini juga keputusan kalian sendiri. Oke, meskipun berat ya, jadi semoga berhasil. Bye bye, terima kasih telah menonton.